Saudara, tema kita kan dengan dhamma mencapai sukses dan bahagia. Tadi sudah dengan dhamma semua disampaikan luar biasa. Bagaimana sukses sudah dijelaskan dengan luar biasa, bahagia bagaimana sudah dijelaskan luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita lalu melihat tadi riwayat Pak Andri Wongso. Waktu tadi ditunjukkan rumahnya itu rumah sungguhan ya, rumahnya sungguhan ya. Hari itu sudah ada foto itu ya. Luar biasa. Ini ada saudaranya loh, 20 orang loh di sini. Saya kenal loh, itu ada II-nya loh. Bener ya? Itu rumahnya sungguhan. Siapa tahu tuh rumah orang lain di foto. Rumahku. Sungguhan. Sungguhan loh. Saudara-saudara, waktu tadi saya mendengar cerita beliau, kemudian dengan ilustrasi musik yang pas, rasanya itu terenyuh saya. Langsung geleng-geleng, sungguh malang kau. Luar biasa. Karena kalau kita sudah keliling ke daerah-daerah, terutama di Kabupaten dan Kota Madya Blitar, Pak Andri Wongso, tidak ada loh rumah umat Buddha yang seisis seperti itu. Itu istilah kita kloneng, rumah klonengan ya. Jadi separuh tembok, kemudian atasnya gedek itu. Tidak ada umat Buddha yang begitu sekarang ini. Beliau bisa seperti itu, sungguh-sungguh saya, saknone. Tapi begitu sekarang terus beliau cerita, anaknya luar negeri. Sekolah di luar negeri sana, sebentar lagi ke sana. Anak yang nomor 2 mau sekolah di luar negeri yang lain lagi. Luar biasa. Ini sesuatu yang hebat. Saudara-saudara, ada di antara Anda yang tinggal di sini rumahnya lebih parah dari fotonya Pak Andri Wongso tadi? Ada? Tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi sekarang saya tanya kebalikannya. Ada enggak yang lebih sukses dari Pak Andri Wongso? Ada enggak? Enggak ada. Belum. Pinter. Belum. Saudara-saudara, rumah Anda sudah jauh lebih bagus, berarti modal Anda sudah lebih hebat. Tidak perlu jam 2 malam buang air kecil lagi. Tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya buang air kecil sama rumah. Tidak ada ada saudara, maksudnya itu kan ISIS. ISIS jadi jam 2 malam, kena angin terus toh. Waktu itu belum cerita sarungnya cuma 1. Jadi mau ditarik ke atas bawah ISIS, tarik ke bawah atas ISIS. Jadi jam 2 malam buang air kecil. Iya, karena saking ISISnya itu. Nah, Anda sudah rumahnya gedong semua. Sekarang saya kira umat Buddha di kota dan kabupaten sudah tidak ada yang rumahnya kelonengan. Ya, yang atasnya gedek begitu sudah ndak ISIS. Kenapa kita ndak sesukses beliau? Andri Wongso motivator nomor 1 Indonesia. Gantengnya kayak gitu. Sekarang juga malah lebih ganteng daripada dulu. Luar biasa. Kelihatan matangnya itu. Tadi kan beliau mengatakan itu waktu masih kecil. Ini sudah matang, ini matang luar biasa. Yang tadi itu kemampu itu. Ya, ototnya hebat. Ini sekarang luar biasa. Kelihatan bijaksana kan rambutnya, kan kelihatan bijaksana. Nanti kalau Anda duduk di sini, beliau duduk di sini, nanti Anda bisa perhatikan bijaksana sekali. Rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam. Menuju dunia putih. Luar biasa itu. Nah, saudara-saudara, kenapa Anda yang sudah modalnya lebih banyak, siapa ndak lulus SD? Yang SDTT siapa? Ndak usah TBS lah. Ya, siapa yang SDTT di sini? Sekolah dasar tidak tamat. Sudah ndak ada ini. Cuman 1 yang berani mengakui, 2 yang berani mengakui. Mana 3? 3. Oh ya, 4, 5. Ada sedikit. Berarti Anda yang SDTT
Anda punya modal untuk sukses. Nah, karena sudah ada contohnya. Anda yang SD sudah lulus, harus modalnya lebih banyak untuk sukses. Nah saudara, balik ke pertanyaan saya tadi, Anda sudah punya modal lebih bagus, paling tidak Anda rumah lebih baik dari Pak Andri Wongso zaman itu. Kemudian Anda yang SDTT, dari sekian banyak hanya tidak sampai 10 orang, sisanya Anda SD saja tidak sekolah. Maksudnya tamat sekolah, bukan SD saja tidak sekolah. Kemudian mungkin malah Anda di antara Anda yang sudah perguruan tinggi, malah sudah S2, S3 dan lain sebagainya. Sekarang saudara-saudara, kalau kita tanya, kenapa yang SDTT kok hanya satu yang sukses? Kenapa? Tanya kenapa? Wirya, Anda semua loh yang SDTT maupun tidak, wiryanya ya banyak. Pagi bangun tidur belum matahari terbit sudah muacul, ya, muacul sawahnya sendiri, muacul sawahnya tetangga, muacul dengkulnya tetangga, ada sudah pagi bangun tidur. Tapi kenapa hanya sedikit yang sukses? Bahkan di sini hanya satu yang sukses, TBS. SDTT, TBS. Sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses. SNI. Oh, SSI, bukan SNI ya. Saya kira Standar Nasional Indonesia kesuksesannya itu. Oh, SSI sampai saat ini. Kenapa saudara? Wirya Anda punya, pengertian dhamma Anda punya, hukum sebab akibat Anda tahu, hukum pikiran Anda tahu, kemoralan Anda tahu, Anda juga praktek kemoralan, Anda juga praktek hukum sebab dan akibat. Tapi kenapa tidak sukses? Atau kenapa belum sukses? Timbunan karma, mitos salah. Itu tadi sudah dikatakan. Jangan karena kelahiran sio karma kayak apa. Ya saya soalnya orang Blitar ya, tidak bisa sukses. Salah, itu mitos salah. Tadi sudah dijelasin itu. Ya Pak Andri Wongso, betul toh? Tidak ada cerita karma. Karma itu adalah niat. Niat Anda mau berbuat saat ini itu apa? Itu karma. Bukan hanya masa lampau, masa lampau, masa lampau. Apa coba? Kenapa tidak sukses? Hah? Malas, belum ketemu kuncinya. Ya nyari kunci. Hilangnya kunci di sini, nyarinya di luar. Pak Bo ditanya, kenapa kok nyari di luar? Sini terang, di dalam gelap. Loh, jatuhnya di sini, nyari kuncinya. Baik saudara-saudara, bagi yang pencari kunci, saya kasih kuncinya. Kenapa bisa sukses seperti beliau? Nah, saudara-saudara, yang membedakan beliau dengan kita yang belum sukses adalah kesempatan. Beliau punya kesempatan untuk sukses. Sekarang saudara, kita yang belum sukses, apakah Anda SDTT ataukah Anda sudah lulus SD ataukah Anda sudah tamat SD karena membayar, ya, tamat SD-nya karena bayar, tamat SD karena ngancem guru dan kepala sekolah jadi ditamatkan, tidak perlu lulus lagi. Kemudian SMP juga tamat atau lulus, kemudian perguruan tinggi juga sama. Bagaimana mencari kesempatan itu? Di dalam dhamma saudara, kesuksesan, kebahagiaan itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena kemauan yang keras.
seperti yang Pak Andre sampaikan tadi, sebetulnya adalah kemauan yang keras, wirya, semangat, spirit, itu kemauan keras. Kemudian mencari peluang, punya kaya mental dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang harus dimiliki. Tetapi kesempatan ini adalah faktor yang tidak bisa dilupakan. Ketika kita usaha dengan keras, banyak di antara kita usaha dengan keras, kadang kita meleset juga. Pas kita mau datang pada waktunya, kalau tadi kan Pak Andri selama 6 tahun di studio radio tidak pernah terlambat 1 detik pun, berarti bisa 3 menit terlambat, bisa 5 menit, ya itu maksudnya ya, bukan, maksudnya selalu lebih awal gitu ya, karena tadi kan hanya ngomong saya tidak pernah terlambat 1 detik pun, berarti 15 menit nih terlambatnya. Saya berpikir itu, oh salah ya, oh salah, oh tepat maksudnya, oh ya itulah. Saudara-saudara, kita kadang ada usaha untuk tepat waktu, tapi kadang kesempatan tidak mendukung kita. Pas mau berangkat, banyak kempes. Pas mau panggil taksi, taksi penuh. Pas sudah dapat taksi, taksinya sudah mau pulang, tidak mau ngantar kita. Kesempatan itu kadang sulit kita dapatkan. Kemudian ada berapa banyak yang kita, misalnya satu ketika kita, ini ada pekerjaan baru, kita mau mulai, saya mau kerja baru. Tapi pas kita mau daftar, pendaftaran sudah tertutup. Saudara-saudara, mencari kesempatan ini tidak mudah. Dan di dalam Dharma ada cara untuk membuka kesempatan. Jadi kalau tadi Pak Andri Wongso sudah menjelaskan cara-caranya Anda berjuang penuh semangat, nah sekarang marilah kita mencari kesempatan agar Anda punya waktu untuk berjuang, sehingga nanti Anda bisa sukses seperti Pak Andri Wongso. Nah, saudara-saudara, untuk membuka kesempatan, saya tidak pakai slide yang macam-macam dan juga tidak pakai tadi sabda Sang Buddha yang heboh-heboh. Sudahlah, saya yang gampang-gampang aja. Cuman ini ada satu petikan dari Anguttara Nikaya. Ada beberapa cara untuk membuka kesempatan. Anda yang kepingin sukses di dalam rumah tangga, Anda yang kepingin sukses di dalam pekerjaan, Anda yang kepingin sukses di dalam perjodohan, Anda yang kepingin sukses di dalam apa saja, caranya buka kesempatan adalah seperti ini. Kalau dalam bahasa yang agak mistis, tadi soalnya Anda ngomong apa tadi? Yang bisik-bisik tadi saya nggak dengar. Ya, tapi itu kalau dalam bahasa mistis, buka rezeki. Ini cara untuk buka rezeki. Mau? Loyo, letoy, cuman 10%. Mau? Kurang kenceng baru 80%. Mau? Iya, kaget saya sampean. Iya ya, oke, mau. Buka rezeki. Loh. Kok ketawanya ngepir di belakang ngiku? Ya. Saudara-saudara, bagaimana sekarang untuk buka rezeki? Nomor 1, saudara, kenapa Pak Andri Wongso bisa sukses? Salah satunya acara di sini yang mestinya bisa bernilai puluhan juta, kalau mengundang beliau dikasih gratis. Kerelaan seperti ini yang membuat beliau selalu terbuka rezekinya. Siaran-siaran di radio beliau mengabdi bagi gratis. Itu sesungguhnya yang membuka rezeki beliau. Sekarang kalau kita balik ke diri kita, saudara,
Pernah nggak kita kasih gratis kepada lingkungan kita? Pernah nggak kita melakukan sesuatu itu tanpa biaya, gratis kepada keluarga, kepada tetangga, kepada agama, kepada bangsa, kepada negara? Apakah pernah? Pernah? Sering? Kok nggak sukses? Karena ngomong seringnya itu cuman di bibir. Buktinya apa? Nggak berani kenceng kok. Sering. Saudara-saudara, ketika kita mau memberi, sesungguhnya kita akan mendapat. Di dunia ini tanam dulu baru panen. Tidak ada panen dulu baru tanam. Anda ingin mendapatkan bunga mawar berwarna merah, ketika Anda tidak menanam, Anda tidak akan pernah mendapat. Tapi ketika Anda kepingin mawar merah, tanam mawar merah. Apa yang Anda perlakukan kepada orang lain itu akan kembali pada diri Anda. Ini tadi hukum sukses nomor 1 itu tadi, dari 24 hukum. Saya tunggu bukunya isinya 24, mana ini? Oh, cuma dikasih 1. Terpaksa saya nanti kemana-mana ngikut lagi dengar. Oh, itu yang kedua, ketiga, ya luar biasa dah. Dah saya tunggu-tunggu. Apa yang Anda ingin dapatkan, Anda harus lakukan kepada orang lain. Itu adalah kerelaan. Ada satu saat, saudara, umat Buddha suka sembahyang. Saya pernah ketemu seorang umat Buddha yang rajin sekali sembahyang. Bukan hari kebaktian pun ke wihara. Luar biasa itu. Kalau ke wihara, dupanya lebih gede dari mic yang saya pegang ini. Sampai kalau dia pulang, saya katakan cepet dupanya dibawa keluar. Kenapa? Asapnya di ruangan itu loh. Ya, nah, sudah sembahyang. Tiap hari sembahyang. Apa yang diomong nggak tahu, karena isinya dia ngerdumel. Saya pikir ini kumur-kumur apa kriuk. Loh, mangan kerupuk neng jero, ada masalah. Nah, saudara-saudara, satu ketika, saudara, ada seorang nenek yang datang ke Dhammasala itu juga. Kemudian nenek ini begitu masuk, karena sudah agak belakangan, dia masih kriuk gitu, watuk si nenek. Jadi masuk, wah, watuk. Terus si nenek ngomong, nip, belum pernah dengar tau kata nip. Pernah dengar enggak kata nip? Apa artinya? Kayak ponaan. Nah, nip. Pak Ponijan pernah dengar kata nip itu? Oh, ini panggilan unik. Nip. Nah, itu kalau nenek-nenek manggil pemuda kayak Pak Ponijan yang baru 16 tahun lebih begini ya. Nah, Anda tadi kan mengatakan saya 16 tahun. Kita kan seumur. Nah, nip, dupanya bisa dikecilin. Dipikir AC apa radio ya dikecilin dupa. Langsung nip. Dupanya bisa dikecilin nggak? Nip. Serot. Apa? Dupa bisa dikecilin enggak? Dikecilin apanya? Kalau kuat ke sini, tidak kuat keluar. Loh, cek galak men. Tahu nggak nih saya sembayang, baru sembayang begini. Langsung si nenek mengatakan, kamu sembayang dupa begitu, kamu lakukan bagaimana? Tiap hari.
tiap hari kamu sembahyang terus dengan serius, kamu mengasapi Sang Buddha tiap hari, tidak pernah protes. Kamu loh sebentar disenggol saja sudah marah-marah. Bagaimana kamu jadi murid Sang Buddha? Mestinya kamu kalau sudah jadi murid Sang Buddha banyak sembahyang, kamu kan sabar. Sekarang baru disenggol, dupanya dikecilin, marah-marah, baru dikatakan gitu. Sang Buddha tiap hari kamu kasih dupa segitu banyak yuk. Apa enggak napasnya sakit semua itu. Saudara, apa maksudnya ini? Bahwa kadang kita tidak melakukan satu perbuatan itu dengan kerelaan. Kita mau dupa yang besar ini kenapa? Karena kita ada maunya. Supaya kalau saya pakai dupa besar hasilnya besar, bukan. Tetapi ketika saya tanam padi, tumbuh padi. Ketika saya ingin mengharapkan sesuatu, saya melakukan satu kebajikan itu dengan tulus. Yang disebut di dalam Dharma adalah kerelaan. Saya rela melakukan ini bukan karena saya minta bayaran. Ketika Anda tadi ditanya mau berbuat baik, mau ikhlas rela, jawabnya kurang mantep. Mungkin suruh noto kursi ini aja minta gajian. Ayo umat Buddha, ayo masang kursi, bantu-bantu untuk seminar. Bayar berapa dulu? Kalau tidak bayar, mana aku mau. Gitu mau sukses. Sudah lulus SMP, lulus perguruan tinggi, cara yang seperti itu tidak buka rezeki. Tapi ketika ini untuk Dharma, kalau begitu ya ayo aku atur, aku toto. Loh lah ya manusia kan ya butuh tenaga, butuh makan, butuh minum, tuku dewe. Kenapa? Karena ini untuk Dharma. Saya akan nyumbang juga untuk Dharma. Aku bisa punya tenaga, aku kasih tenaga. Aku punya uang, aku belikan barang. Ini adalah kebajikan. Ketika Anda berbuat baik seperti itu, buka rezeki. Sehingga satu ketika orang yang, wah ini kok aktif ya, tiap kali ada acara kok aktif ya, kok dia mau bantu ya, kok mau bantu ya, akhirnya mungkin dia akan diambil oleh satu umat, kamu kerja ikut aku aja. Nah ini kan buka rezeki, SDTT, tapi dapat gawean. Kenapa? Karena ada kerelaan untuk berbuat kebajikan. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi Anda yang belum sukses di bidang apapun juga, bidang karir, bidang rumah tangga, bidang pekerjaan, bidang apa saja, coba Anda mulai mengembangkan kerelaan. Loh apa hubungannya dengan jodoh? Jelas. Mana ada Anda ketika ngajak pacar kemudian mengatakan, ayo kita pergi ke restoran pinggir jalan. Tadi kan Pak Andri Wongso nggak pernah diajak ke pinggir jalan. Nah ini ngajak, ayo kita ajak ke pinggir jalan. Tapi kamu bayari aku ya. Wis hitung-hitungan begini mana mau orang mau jadi pacar Anda. Tapi ketika, ayo bonceng aku, atau ayo ikut aku makan restoran pinggir jalan, aku yang bayar. Oh, seneng langsung. Besok kita makan di hotel berbintang, kamu bagian bayar. Loh, wah, ini mahal banget ini. Nah, tapi bukan begitu. Besok restoran berbintang, aku juga yang bayar. Air putih saja. Saudara-saudara, kerelaan mau berbagi itu adalah syarat untuk buka rezeki. Setiap kali Anda ada kesulitan apapun juga, atau ketika Anda bertemu dengan siapapun juga, cobalah Anda mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Itu tandanya Anda mau buka rezeki. Yang pertama adalah kerelaan. Makanya apa yang Anda punya, tenaga, ucapan, pikiran, berikan untuk kebahagiaan makhluk lain. Berikan kebahagiaan untuk lingkungan Anda. Yang kedua, di dalam Dhamma untuk buka rezeki itu ada juga istilahnya menggunakan jubah, pabaja.
Itu prakteknya banyak loh. Orang ikut Pak Baja Samanera 2 minggu langsung banyak yang bisa mendapat manfaat. Merelakan rambut 2 minggu, pakai jubah. Ayo coba di sini siapa yang sudah pernah jadi Samanera 2 minggu? 1 orang saja. Makanya 1 orang ini yang sukses. Coba lihat bodinya saja sudah kelihatan sukses. Wah, luar biasa. Ah, iya. Lah yang lain-lain belum sukses. Menggunakan jubah itu kadang di dalam beberapa tempat, dalam negara-negara Buddhis, kadang ada semacam tradisi. Ketika orang sedang susah dan lain sebagainya, gimana? Mau dikias apa nih? Diciswa apa? Coba kamu latihan jadi Samanera 2 minggu. Akhirnya bisa sukses loh. Nah, saudara, tapi kalau latihan jadi Samanera kan gundul, bante, gimana? Oke, kalau begitu penggunaan jubah itu dalam arti simbolik. Tidak perlu masuk ke wihara jadi biku atau Samanera. Apa maksudnya? Rambut digundul. Berarti kita harus siap ketika rambut kita memutih. Sudahkah saya menjadi orang yang lebih baik? Sudahkah saya menjadi orang yang bijaksana? Ketika Anda merenungkan seperti itu, Anda sesungguhnya sudah menjadi seorang Samanera di rumah, tanpa harus cukur, tanpa harus menggunakan jubah. Ketika baju Anda untuk bepergian masih pakai baju yang lama, dan kemudian Anda rela, ikhlas menerima bahwa memang saya tidak perlu membeli jubah yang baru, tidak perlu menyiapkan baju yang baru. Pada saat itu Anda punya keikhlasan untuk menerima kenyataan. Itu yang membuka rezeki. Biku menggunakan jubah kemana-mana. Ketika Anda bisa punya baju 5 setel, 10 setel, itu sesungguhnya Anda mulai buka baju, Anda menerima kenyataan. Buka baju, kemudian ya punyaku ya ini, sudah tidak perlu beli yang baru lagi. Karena aku bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Orang yang tidak bisa sukses kadang hanya karena memburu keinginan, tidak ingat apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah tentang jubah. Demikian pula makanan. Makanan seorang biku hanya sekali atau 2 kali dalam sehari, pagi dan siang sebelum jam 12. Apa maksudnya di dalam kehidupan Anda sehari-hari? Ketika Anda bisa menerima makanan Anda yang asin terlalu asin, atau yang manis terlalu manis, atau yang sedikit terlalu sedikit, atau enak tidak enak, dan Anda bisa terima itu sebagaimana adanya. Seperti seorang biku ketika menerima dana makan, dia merenungkan kebajikan orang yang sudah berdana makan, dan dia makan dengan tenang, direnungkan bahwa makanan ini hanya untuk hidup, bukan untuk bersenang-senang. Maka ketika Anda melakukan itu di rumah, Anda tidak gampang mengeluh. Kenapa ya makanan kok nggak enak terus? Anda lebih bisa menerima sebagai kenyataan, maka Anda sesungguhnya itu juga buka rezeki. Makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Seorang biku tinggal di bawah pohon, ya, atau di goa-goa. Lo wihara di Balairejo di mana itu bagaimana? Itu titipan. Wihara di Balairejo, wihara Samagijaya bukan milik pribadi saya. Ya, nama-nama wihara yang pakai sertifikat saya bukan punya saya. Itu hanya dipinjam. Ya, saya sesungguhnya sudah menulis di notaris kuasa balik dan hak waris. Kuasa balik artinya selama saya hidup saya sudah membalikkan kuasa saya tidak bisa menjual, mengubah fungsi wihara sebagai misalnya diskotik, hotel, saya sudah tidak bisa dijual dan lain sebagainya. Ya, itu sudah dibuat di notaris itu. Kemudian saya juga sekaligus membuat hak waris. Jadi kalau saya meninggal atau kebetulan mungkin
lepas jubah itu juga tidak bisa dituntut atau diminta oleh keluarga saya atau milik saya, tapi semua itu kembali ke sangga. Jadi itu saya juga bukan pemilik wihara, saya hanya menjaga, diperkenankan umat menjaga wihara sak matinya saya, hanya itu aja. Nah, kalau Anda kemudian bisa merelakan rumah Anda merelakan tempat Anda, dan ketika Anda satu ketika, oh ya rumahku ini mau dipakai anakku, rumahku ini mau dipakai cucuku, ya satu ketika mungkin aku akan lahir kembali, ya sudahlah rumah ini untuk keluargaku. Ketika Anda bisa merelakan seperti itu, Anda sebetulnya buka rezeki. Kerelaan ini luar biasa sekali. Tanpa harus menjadi biku, tanpa harus mencukur rambut, Anda bisa merelakan apa saja yang Anda miliki. Kalau Anda sudah bisa kerelaan, Anda bisa pabaja, maka yang ketiga saudara yang disebutkan dalam Anguttara Nikaya tersebut, supaya kita bisa buka rezeki mencapai kesempatan yang baik adalah merawat orang tua. Merawat orang tua itu luar biasa sekali. Ya, kalau tadi Pak Andri Wongso sudah ceritakan dengan baik sekali, orang tua beliau yang dari ketika Pak Andri Wongso masih kecil menumbuk tepung, ya sampai malam menumbuk telo, mulai dari malam. Kemudian sekarang kalau memang orang tua masih ada, tentu beliau akan ingat baik-baik jasanya dan beliau akan dukung dengan baik. Itu yang membuka rezeki. Sekarang kita balik pada diri kita saudara, semua dari kita pasti pernah punya orang tua, walaupun ada di antara kita yang belum pernah punya anak. Berarti semua di antara kita, kalau ada orang tua, apakah sikap yang sudah kita lakukan terhadap orang tua? Sudahkah Anda membantu orang tua? Sudahkah Anda merawat orang tua? Sudahkah Anda membahagiakan orang tua? Kalau Anda tidak bisa membantu orang tua, minimal jangan menyusahkan orang tua. Sudahkah kita melakukan? Dalam banyak kesempatan ketika ada orang sulit rezekinya, sulit dapat jodoh, sulit dapat pekerjaan, sulit dapat rumah, sering-sering ada saran mengatakan, coba kamu minta maaf kepada orang tua. Coba kamu bernamaskara, bersujud kepada orang tua. Kemudian orang tua ketika mendapat sujud dari anak, orang tua mengucapkan kata-kata yang positif. Ya, misalnya mengatakan, ya nak, semoga kamu lancar sukses usahamu, semoga kamu enteng jodoh, semoga kamu berbahagia dan seterusnya. Kata-kata orang tua yang demikian ketika anak bersujud itu sangat manjur dan itu juga buka rezeki. Oleh karena itu saudara, siapa di antara Anda yang orang tuanya sudah tidak ada lagi, ayah dan ibunya? 1, 2, 3, tidak terlalu banyak, hanya sekitar 25%. Bagi yang Anda yang orang tua, ayah dan ibu sudah tidak ada, Anda bisa di rumah mengucapkan pelimpahan jasa. Jadi Anda berbuat baik atas nama orang tua Anda, itu juga buka rezeki. Bagi Anda yang masih punya orang tua, kesempatan yang baik untuk membahagiakan mereka. Karena secara hukum alam, orang tua biasanya jalan lebih duluan karena dia sudah terlahir lebih awal. Kita mumpung masih punya kesempatan membantu orang tua, membahagiakan orang tua, mulailah sekarang, malam ini, selesai acara ini, langsung diberikan kebahagiaan kepada orang tua. Tunjukkan tindakan Anda yang membahagiakan orang tua, ucapan Anda yang menyenangkan orang tua, pola pikir positif yang membahagiakan orang tua. Karena dengan orang tua bahagia, Anda juga buka rezeki. 3 hal ini minimal saudara, banyak sekali sebetulnya untuk buka rezeki, tapi malam hari ini cukup 3 dulu, yaitu kerelaan. Apa saja yang Anda inginkan untuk dapat, lakukan kepada orang lain. Berikan kebajikan Anda dengan badan, ucapan, dan pikiran agar memberikan kebahagiaan kepada lingkungan Anda. Yang kedua adalah pabaja. Pabaja kalau Anda punya kesempatan untuk menjadi samanera 2 minggu, bagus.
menjadi samanera 2 tahun, lebih bagus. Anda bisa jadi biku setahun 2 tahun, bagus. Bisa jadi biku puluhan tahun, ya tentu bagus juga. Tapi kalau tidak bisa, jadilah Pak Baja di rumah, yaitu melihat Pak Baja sebagai simbol pelepasan. Pelepasan tidak melekat dengan rambut Anda, tidak melekat dengan pakaian Anda, tidak melekat dengan gaya hidup tertentu, tidak melekat dengan pola makan tertentu, sehingga hasilnya Anda menjadi orang yang mudah menerima, atau dalam bahasa Pak Andri tadi, menjadi orang yang lebih bersyukur terhadap apa yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menghormat orang tua, merawat orang tua, karena dengan 3 hal ini itu akan membuka rezeki kita, membuat kita punya kesempatan untuk sukses ketika modal Anda sudah cukup, modal pendidikan Anda cukup, modal wirya atau semangat Anda cukup. Kesempatan diciptakan dengan kebajikan 3 hal ini. Inilah yang perlu saya sampaikan.